Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sepintas tentang program induksi guru pemula atau disingkat dengan PIGP. Program induksi ini wajib diikuti bagi guru yang baru pertama sekali ditugaskan di satuan pendidikan ataupun sekolah. Mari kita lihat dasar hukum pelaksanaan program induksi guru pemula. Yang pertama, dasar pelaksanaan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian Permen Pan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang di pasal 30 menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional guru adalah telah mengikuti program induksi dan memperoleh nilai minimal kriteria baik. Kemudian selanjutnya di Permendiknas nomor 27 tahun 2010 tentang induksi guru pemula, di pasal 7 juga menjelaskan hal yang sama. Artinya inilah dasar hukum pelaksanaan program induksi bagi guru pemula. Nah, program induksi ini juga dilaksanakan di beberapa negara, misalnya di Inggris. Program induksi ini wajib bagi seluruh guru pemula dan tidak dapat diangkat sebagai pegawai jika tidak memenuhi persyaratan memuaskan dalam kegiatan induksi. Kemudian selanjutnya di Amerika mensyaratkan semua sekolah harus memiliki program induksi bagi guru-guru di tahun pertama. Dan selanjutnya di Australia mewajibkan guru pemula untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, dan ini dituangkan dalam kebijakan pengembangan profesional guru. Selanjutnya saya mengutip pasal 30 Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 menyebutkan bahwa syarat untuk bisa diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional guru, yang pertama berijazah paling rendah sarjana ataupun diploma 4 dan bersertifikat pendidik. Yang kedua, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A. Yang ketiga, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dan yang keempat adalah memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Inilah 4 syarat yang harus dipenuhi oleh guru pemula agar dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional guru. Kemudian kita lihat pengertian. Apa itu program induksi? Program induksi ini merupakan kegiatan orientasi, pengenalan lingkungan sekolah, aturan-aturan yang berlaku di sekolah, dan lain-lain. Kemudian pelatihan di tempat kerja, kemudian melaksanakan pengembangan dan praktik pemecahan permasalahan dalam proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling bagi guru pemula. Kemudian kita lihat tahapan program induksi. Yang pertama, persiapan. Persiapan ini dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan evaluasi kebutuhan, menyiapkan modul-modul atau buku-buku pedoman, sekaligus menunjuk pembimbing bagi guru pemula. Kemudian pengenalan sekolah dan lingkungannya ini dilakukan oleh pembimbing, misalnya mengenalkan guru pemula kepada siswa dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan observasi pembelajaran atau bimbingan dan konseling. Guru pemula ini akan dibimbing bagaimana melaksanakan pembelajaran maupun pembimbingan di sekolahnya. Kemudian akan dilakukan penilaian oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, yang hasil penilaian ini akan menjadi nilai dari penilaian kinerja guru pemula. Dan terakhir adalah pelaporan, yang draft laporannya disiapkan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, pelaksanaan program induksi dilihat dari persyaratan. Program induksi ini adalah syarat untuk bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional guru. Itu yang pertama. Ini bagi CPNS ataupun PNS. Kemudian yang kedua, bagi guru non-PNS atau non-CPNS, program induksi ini merupakan syarat agar dapat diangkat
menjadi guru tetap di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya di sekolah swasta. Kemudian kalau kita lihat dari segi tempat, program induksi ini dilaksanakan di sekolah atau madrasah tempat guru pemula bertugas. Jadi program induksi ini diselenggarakan di sekolahnya masing-masing, bukan di sekolah yang lain ataupun di tempat yang lain. Selanjutnya dari jangka waktu pelaksanaan, program induksi ini dilaksanakan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 1 tahun. Jadi program induksi ini pelaksanaannya selama 1 tahun, dan apabila guru pemula ini tidak mendapatkan nilai minimal kategori baik, maka dapat diperpanjang kembali selama 1 tahun. Yang ketiga, peserta PIGP. Siapa saja yang menjadi peserta dari program induksi ini? Yang pertama adalah guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ini bagi CPNS yang ditugaskan di sekolah negeri. Kemudian guru pemula berstatus pegawai negeri sipil mutasi dari jabatan lain juga wajib mengikuti program induksi. Dan yang ketiga adalah guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi guru non-PNS yang mengajar di sekolah swasta juga diwajibkan mengikuti program induksi. Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal yang pertama, pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. Tugas guru pembimbing adalah membimbing guru pemula bagaimana menyusun RPP, silabus, dan sebagainya untuk digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian, guru pemula juga memperoleh bimbingan dalam hal pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, misalnya menjadi wali kelas ataupun menjadi pembimbing ekstrakurikuler dan sebagainya. Dan bagi guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kriteria paling kurang kategori baik, berhak memperoleh sertifikat program induksi. Kemudian kita lihat kewajiban dari guru pemula. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran atau bimbingan dan konseling, menyusun rencana pembelajaran, selanjutnya melaksanakan pembelajaran atau bimbingan, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Nah, untuk beban mengajar atau bimbingan bagi guru pemula disyaratkan 12-18 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, dan mata pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran yang linear. Bagi guru bimbingan konseling, 75-100 peserta didik per tahun. Nah, inilah alur program induksi. Kita lihat bahwa bulan pertama, kepala sekolah KS melakukan analisa kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program induksi ini, termasuk bahan-bahan yang diperlukan, modul, buku petunjuk, dan lain sebagainya, serta menunjuk pembimbing bagi guru pemula. Ini dilakukan pada bulan pertama. Kemudian bulan kedua sampai dengan bulan ke-9, ini dilakukan pembimbingan oleh guru pembimbing kepada guru pemula, dan pembimbing melakukan evaluasi terhadap guru pemula minimal 1 kali dalam sebulan. Selama proses pembimbingan guru pemula yang dilakukan oleh pembimbing, ini akan dipantau oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Selanjutnya pada bulan ke-10 dan ke-11, ini dilakukan proses pembimbingan dan penilaian oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, nilai inilah yang akan menjadi nilai kinerja dari guru pemula. Untuk penilaian dari kepala sekolah minimal 3 kali, dan pengawas sekolah minimal melakukan penilaian terhadap guru pemula ini 2 kali. Dan di bulan ke-12, kepala sekolah menyiapkan draft pelaporan program induksi yang sudah berlangsung. Selanjutnya pelaporan disampaikan ke Dinas Pendidikan maupun kantor Kementerian Agama untuk diterbitkan sertifikat program induksi bagi guru pemula yang mendapatkan nilai minimal kategori baik.
Selanjutnya, pembimbing program induksi. Siapa saja yang bisa ditunjuk sebagai pembimbing dalam program induksi ini? Yang pertama, guru yang ditugasi oleh kepala sekolah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasinya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, pembimbing dari satuan pendidikan lain yang terdekat dengan persetujuan kepala dinas. Bagaimana kriterianya? Mari kita lihat ketentuan pembimbing. Yang pertama, pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah atau madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi. Dalam hal sekolah tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, maka kepala sekolah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalismenya. Artinya kepala sekolah tahu kapan harus memposisikan diri sebagai pembimbing dan kapan sebagai kepala sekolah. Kemudian dalam hal kepala sekolah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala sekolah dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikan yang terdekat dengan persetujuan kepala dinas. Nah, kalau kepala sekolah tidak dapat menjadi pembimbing, maka kepala sekolah dapat mengusulkan kepada kepala dinas agar dapat menunjuk pembimbing dari sekolah terdekat yang memenuhi persyaratan. Ini gambaran penilaian program induksi. Hasil penilaian program induksi ini disampaikan ke Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama setempat. Guru pemula yang nilainya minimal kategori baik mendapatkan sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh kepala dinas. Kemudian guru pemula yang belum dapat minimal kategori baik dalam program induksi, maka program induksinya diperpanjang maksimum 1 tahun. Setelah diperpanjang masih juga tidak dapat minimal kategori baik, maka guru pemula tersebut tetap diberi tugas mengajar tanpa jabatan fungsional dan dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru bila telah mendapat nilai minimal baik pada penilaian kinerja tahun berikutnya. Nah, inilah gambaran singkat tentang program induksi bagi guru pemula yang kesimpulan akhirnya adalah guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Demikian, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.